Halo guys, kali ini di depan gua udah ada satu lagi figur Transformer. Namanya apa nih? Gue lupa. MMP13. Nah, ini plesetan dari MPM ya. Karena ini adalah knockoff dari moldnya MPM Blackout yang keluaran Hasbro. Ini boxnya gini doang, seperti biasa mainan knockoff, kardus coklat dan di dalamnya cuma plastik biasa, nggak ada yang istimewa. Dan di dalamnya kita dapat buku manual ya, selembar doang kayak gini. Dan tulisannya Transformer pakai M ya. Ada aja nih. Sekilas ini untuk packagingnya seperti biasa. Habis ini kita langsung lihat aja detail figurnya. Oke guys, ini dia figurnya. Karena ini figur sebenarnya udah keluar cukup lama ya, tapi gue baru beli sekarang. Salah satu wishlist lah ya. Karena gue inget banget ya, tahun 2007 scene pertama Transformer keluar itu si Blackout ini ya, yang CGI-nya tuh legendaris banget sih kalau gue pikir ya. Dan itu berkesan banget buat gue saat dia berubah jadi robot dan langsung ngancurin barak tentara waktu di padang pasir itu ya. Oh ya, BTW ini udah gue transform ya jadi mode helikopter dulu, karena saat keluar dari packaging itu sebenarnya dari mode robot dulu ya. Tapi ini gue udah coba transform dan sekalian buat ngecek gue dapat barang yang defect atau enggak ya. Karena biasalah kalau mainan knockoff nggak menutup kemungkinan kita dapat barang yang defect. Apalagi kalau mainan Transformer kayak gini, barang yang defect tuh nggak akan kelihatan kalau kalian belum transform, karena banyak part-part kecil yang kita nggak tahu partnya itu lengkap atau enggak saat kita terima ya. Jadi kita harus transform dulu supaya kita tahu barangnya bisa transform dan semua partnya lengkap. Oke guys, jadi ini dia. Pertama ini aksesorisnya dulu, kita dapat dua di sini, Gatling gun-nya. Wow, Gatling gun kita dapat dua. Kita juga dapat aksesoris Scorponok, dan BTW ini part yang gua suka banget ya, karena sekarang bagian bawah sini udah ketutup semua ya, jadi udah sempurna lah kalau gue pikir ya. Ini sebagai sebuah figur yang movie akurat banget, dan kita bisa ngeluarin aksesoris Scorponoknya di sini, dan dia ada packnya, jadi harus dikeluarin dulu. Oke, ada packnya 3 di sini. Bentuknya dia dicat warna emas. Ini ada head sculptnya, kalian lihat matanya. Dia ada poin artikulasinya, ada 1, 2 di tangan sini. Pencapitnya bentuknya nyatu, nggak bisa kebuka, cuman lancip ini doang. Kakinya juga nyatu, nggak ada poin artikulasinya, tapi dia ada ball jointnya 1 di sini. 3 poin artikulasi ya, 1, 2, dan 3 di sini. Oke guys, terus kita dapat 2 ini buat dipasang di mode robot, bisa di mode helikopter tadi ditaruh di bawah. Aksesoris lainnya kita dapat part efek seperti ini ya. Ada tembakan, efek ledakan, dan efek kayak rudal gini, misil. Jadi ini bisa dipasang di tembakannya nanti seperti ini, oke. Atau seperti ini. Tapi ini rudal gini kayaknya bukan buat dipasang di Gatling gun-nya sih, kurang cocok. Ini kan kayak ada misilnya gitu, ini kan peluru biasa ya. Oke guys, jadi cuma ini aja untuk aksesorisnya. Sekarang kita lihat mode helikopternya dulu ya. Jadi untuk sebuah mainan knockoff ini finishingnya menurut gua rapi sih. Jadi semua tabnya semua rapet, nggak ada masalah tolerance atau yang agak apa ya, kelihatan rapuh gitu ya. Materialnya juga gua rasa solid banget ini. Feel-nya cukup memuaskan sih ya untuk mainan knockoff, jadi bukan pabrikan knockoff yang asal-asalan gitu. Ada detail-detail tulisannya, dan tulisannya juga nggak dibikin plesetan ya. Kalau mainan knockoff tulisan tuh dibikin ngaco sengaja ya, buat mungkin menghindari copyright. Tapi ini dia cukup berani, jadi bener-bener dibikin sesuai aslinya dari Air Force ya, US Air Force 4500X Danger Keep Out. Tulisannya juga bener Blackout ya. Jadi untuk detail-detailnya sih kayaknya sama kayak mainan ori. Untuk material juga menurut gue lumayan bagus. Gue belum pernah megang yang ori ya, tapi menurut gue sih ini plastiknya untuk sebuah mainan knockoff ya mirip-mirip versi orinya lah ya. Terus bagian bawahnya sini, nah ini yang gue salut banget sama engineeringnya Hasbro ya. Jadi semuanya udah dibikin ketutup di sini ya, nggak kayak mainan studio seriesnya yang di sininya masih kebuka ya, masih kelihatan bagian robotnya. Dan ada gimmick carriernya bisa dibuka, kita bisa masukin aksesoris tadi si Scorponok di sini. Baling-balingnya semuanya muternya enak, bagus. Bagian sini juga muter ya, bagian samping sini juga sama rapihnya. Mungkin ada beberapa bagian yang kayak
potongan plastik, tapi wajar banget sih ya, di versi ori juga kadang-kadang begitu. Dan ini sayang bagian bannya ini nggak bisa masuk ya, jadi tetap stay kayak gini. Paling ini bisa dilipat kayak gini doang, tapi tetap kelihatan. Dan di sini juga bisa kita buka buat kita taruh nanti Gatling gunnya. Di sini ada packnya. Packnya di sini agak kendor dikit ya, tapi masih bisa sih dipasang di sini. Jadi ini emang moldnya udah bagus dari punya Hasbro, dan ini kita bisa beli dengan harga yang murah. Harga di bawah 1 juta ya. Dan saat transform juga gue ngerasa semua packnya berfungsi dengan baik, nggak ada masalah. Di bagian kaca sini juga hitam ya, hitam pekat, jadi nggak kelihatan dalamnya ya. Overall nice banget ini. Ini bisa digerakin, dan ini movie akurat banget ya, karena ini Hasbro bikinnya pasti pakai license untuk kendaraan aslinya. Oke, habis ini mungkin langsung aja kita coba transform, tapi mungkin transformnya nggak akan gua kasih lihat detail karena cukup ribet ya, karena nge-transform mainan apalagi yang MPM dengan kerumitan kayak gini di depan kamera memang PR banget. Gua belum sampai ilmu gua ya. Jadi kalau kalian ada yang pengen ngeliat tutorial transformasinya, bisa ke channel orang-orang luar ya yang mungkin lebih jago nge-transform ini di depan kamera. Tapi kalau gua ini mungkin akan gua skip aja untuk transformasinya. Dan saat nge-transform ini, jujur ya, sebenarnya mirip banget sama versi Studio Series-nya. Dan sebenarnya dia nggak terlalu ribet juga ya. Gua sih expect-nya dia kayak versi MPM gitu, banyak banget step yang mungkin susah gitu ya. Tapi sebenarnya ini gampang banget ya kalau kita udah terbiasa. Yang paling menyulitkan malah bagian baling-balingnya ya, yang kadang bikin ribet gitu saat kita transform. Tapi selebihnya ini gampang banget sih sebenarnya dipahami ya. Dan karena semua tabnya juga enak, jadi nggak masalah nih buat nge-transformnya. Jadi ini cukup menyenangkan sih pengalaman transformasinya. Bagian yang kurang menyenangkan ya itu tadi, bagian baling-balingnya ya, yang keplek-keplek banget. Gue berharap sih itu ada opsi buat dicopot ya saat transform, jadi kita bisa copot aja gitu, nanti tinggal dipasang lagi. Tapi mungkin jadi agak-agak platforming ya, jadi tapi kalau pas experience saat transformasi, bagian paling nggak enak tuh ngerapihin bagian baling-baling itu, karena nutupin ya saat kita mau transform. Selebihnya semua joinnya solid, jadi nggak ada part spaghetti ya kalau kata Joby ya. Jadi semuanya enak. Paling sih cuma karena ini gue transform di depan kamera, jadi sangat menyulitkan. Tapi kalau kita transform biasa, sangat-sangat enak sih. Step-stepnya gampang dipahami ya. Jadi bisa bolak-balik kita transform dan enjoyable banget. Dan gue seneng banget Hasbro bisa mindahin part penutup bagian bawah helikopter ke bagian kaki ya, bukan ke bagian backpack. Dan backpacknya juga nggak dibiarin kayak punya Studio Series, tapi di sini ada versi transformasinya, dan transformasinya keren sih menurut gue ya. Dan nggak ada part formingnya ya, part baling-baling semuanya ditaruh di belakang, bisa kelipat dengan rapi dan nggak mengurangi artikulasi khususnya di bagian pinggang ya. Jadi ini top banget sih engineeringnya. Ini dia guys, mode robotnya Blackout ya, MMP 13. Gokil ya, saik sini, anjay. Gua seneng banget ngeliatnya nih ya. Jadi, wow, sumpah nggak ada celah. Ini nggak ada celah kalau buat gue ya. Dari sisi desain ya, sisi engineering dan lain-lain. Ya, ini memang produk knock off ya, dan semua kredit itu harus dikasih ke Hasbro ya. Proporsinya buat gua ini better banget sih. Terus dibanding mainan Studio Series-nya, jadi mainan Studio Series itu punya masalah di bagian tangan sini ya. Nah sekarang ini udah diperbaiki, jadi ini udah enak banget nih sekarang. Tangannya udah bisa artikulasi dengan enak banget nih ya. Dan pakai ratchet, ketak-ketaknya juga enak banget ya, satisfying banget. Dan ini bisa kebuka kalau kalian mau dia angkat lebih ke atas gini. Jadi posenya ekspresif banget coy ya. Wah gokil ya. Salut banget nih gua, keren banget. Dan ini sekarang tangannya udah bisa digerakin ya. Nah, nanti kita lihat artikulasinya lebih lengkap, tapi ini tangannya udah perfect banget sih kalau buat gua ya. Dan terus yang kalian bisa lihat di sini sekarang backpacknya ya. Gokil, ini backpacknya rapi banget coy. Jadi gue pikir tuh kalau ngeliat mainan Studio Series-nya ya, backpacknya tuh kan sampai ke bawah banget gitu ya. Ya ini juga masih ada backpack, tapi ini jauh lebih rapi sih ya. Bagian bawah sini kelipet ya, gila sih engineeringnya ya. Gue pikir tuh bakal banyak kompromi lah ya,
Jadi kayak backpacknya mungkin nanti bisa jadi parts forming lah atau apalah gitu ya. Tapi ini enggak coy, semuanya nggak ada parts forming dan backpacknya rapih. Dan yang gue seneng ya, di backpacknya ini nggak ada part yang apa ya, kayak cuman dibiarin ngegantung gitu. Jadi ini semua backpacknya dia ada tabnya. Jadi semua rapih, kelihatan kencang semua. Super satisfying sih saat gue transform backpack ini ya. Dan apa, baling-balingnya juga ini, kalau kalian pernah pegang yang Studio Series, kalian mungkin tahu baling-balingnya dia tuh kayak nggak bisa simetris gitu. Ada yang berat sebelah kayaknya gitu ya. Nah yang ini enggak, jadi bener-bener udah kelihatan simetris semua. Ini gue suka banget. Jadi ini fitur-fiturnya udah lengkap. Ini menurut gue udah perfect banget ya. Oke, coba kita lihat detailnya lebih deket. Ya, pertama lihat hardcapnya. Dia nggak ada light piping ya, tapi nggak tahu deh versi aslinya sih kayaknya ada sedikit cat di sini ya di mukanya, tapi ini kayak cuma catnya di bagian sini doang. Nah kalian bisa cat sendirilah. Matanya warna merah, masih kelihatan rapi, nggak bleber-bleber catnya. Bagian sini juga ada kayak dry brushingnya gitu ya di bagian dadanya. Dan di sini juga sama kayak versi orinya, dia bisa dibuka. Dia bisa keluarin cannonnya di sini, apa namanya, EMP cannon ya. Di sini ada portnya dan ini bisa kalian pasang di sini kalau kalian mau. Ini port tapi agak kencang banget nih, kayaknya kegedean deh, harus kalian amplas. Ini agak susah masuk ya, kayaknya harus dipanasin dulu, jadi nggak mau gue paksa. Ini bisa kita lipat lagi. Terus bagian sini juga ada moving partnya. Dan ini bagian tangannya, kita lihat detailnya. Tangannya semua udah full artikulasi. Di sini ada detail-detailnya juga. Aksesorisnya dipasang di sini ya. Ini bisa dilepas kalau kalian mau. Dan aksesoris yang dari baling-baling tadi ini juga bisa dipasang di tangan sini. Ada portnya di sini, bentuk lubangnya. Tapi nggak tahu ini kayak masangnya sekedar nempel doang sih ya. Ya begini doang. Tapi udah cukup kenceng sih, nggak masalah. Ya, tapi posisinya tuh agak aneh sih kalau buat gue ya. Jadi tangannya tetap ke depan gini ya. Jadi overall oke banget ini. Tangannya bisa diartikulasin seperti ini. Bagian ininya, pinggangnya, dan kakinya ini ya. Semua solid banget coy ya. Nggak keplek-keplek, nggak ada yang keplek-keplek sama sekali. Dan semuanya joinnya solid banget. Gue suka banget. Dan dia ada chicken leg-nya. Kalian bisa pendekin dan panjangin sesuai keinginan seberapa tinggi si Blackout ini. Kalau kalian mau lihat skalanya sama Studio Series seperti ini, gua nggak punya banyak mainan yang skala MPM ya. Kalau kalian inget scene Transformer kedua yang ada green door-nya ya, bukan Blackout. Si green door tuh kan Blackout tapi yang versi gede gitu ya. Nah, kalau menurut gue sih masih cocok dia jadi green door ya. Karena kalau kita lihat pas Optimus berantem sama si green door, dia sampai naik ke atas kepalanya kan. Kalau dipajang bareng Studio Series, ini jadi si green door. Oke guys, sekarang kita coba cek artikulasinya ya. Jadi bagian sini semua nggak ada artikulasinya, kecuali artikulasi buat transformasi. Kepala bisa gedek-gedek ya. Bisa ngelihat cukup leluasa. 90 derajat seperti ini. 180 ya. Ke bawah bisa ngelihat seperti ini. Lumayan, ke atas juga seperti ini. Terus tangannya tadi ini bisa pakai ratchet sampai atas sini. Kalau ininya kita gerakin gini ya, ini bisa sampai atas banget sebenarnya. Oh, sampai seperti ini. Tapi ini nanti harus dibuka ya. Ke belakang juga seperti ini. Sejauh ini ada di siku 90 derajat kayak gini. Terus bagian tangan di sini ada putaran. Ini ada artikulasi jempol, cuma di satu artikulasi doang ya. Kalau di jempol, di tangan sini ada bisa nekuk, di sini juga bisa nekuk. Jadi ada 3 jarinya di sini. Ini bisa muter, bisa ke atas ke bawah. Terus di sini juga ada tulisannya, detailnya no step ya, no step yang kuning ini. Ada detailing tulisannya juga. Di sini juga ada bicep rotationnya di sini. Ya, di sini tembakannya bisa digerakin gini juga. Bagian transformasi, bagian pinggangnya kalau kita buka skirtnya seperti ini, gila, ada artikulasi pinggangnya jauh men. Oh, gokil. Mantap banget. Sekarang udah ada artikulasi pinggangnya dan kakinya chicken leg ya. Chicken leg ada artikulasi di sini dan di sini. Jadi kalian bisa gerakin. Ini ratchetnya kuat banget sih. Ya, gue sih ngerasanya mantap ini. Produk knockoff yang menurut gua build quality-nya bagus banget ini. Bagian kaki sini juga ada ankle tilt-nya seperti ini dan ada thigh rotation-nya ya di sini. Terus apalagi ya, artikulasinya ya baling-baling seperti ini doang, bisa muter.
dengan quality yang seperti ini ya. Tapi untuk range harga di bawah 1 juta dengan engineering Hasbro yang seperti ini, gue pikir udah murah banget sih ya. Ya kira-kira overall seperti itu sih kayaknya ya. Di bagian sini juga ada moving partnya, tapi di sini agak letoy, bukan letoy ya, apa, agak plastiknya agak bisa bending gitu, jadi hati-hati aja patah di sini. Dan ini juga lihat deh, ini sampai dibikin slotnya loh di sini, bisa kita masukin sini kalau kalian mau nih, jadi bener-bener kepasang di sini. Oke guys, mungkin segitu dulu review gua untuk MMP 13 ini ya. Dan gue terus terang ya, setelah pegang barang ini, gue jadi agak merasa bersalah gitu, karena gue beli produk ini yang versi knock off ya. Karena ternyata sebagus itu men. Buat gue ini engineering MPM yang keren banget ya. Jadi kalau kalian sultan, ya silakan aja ya beli yang versi orinya. Hitung-hitung buat support Hasbro dan Takara supaya mereka semangat nih bikin figur-figur yang engineeringnya sebagus ini lagi. Tapi kalau kalian emang budget terbatas, produk knockoff dari MMP 13 ini build quality-nya menurut gua bagus ya, nggak ada plastik yang kelihatan rapuh, ringkih, join-joinnya juga solid, semuanya seret, semua ratchet joinnya juga kuat. Dan saat transformasi, semua tabnya juga berfungsi dengan baik ya. Jadi transformasinya masih enjoyable banget. Dan menurut gue ya, skalanya juga masih cukup bagus kalau disandingin sama mainan-mainan Studio Series ya. Tapi kalau figur ini kalian pajang sebagai green door ya, bukan blackout. Kalau blackout emang skalanya ya harusnya sama kayak skala Studio Series lainnya. Tapi kalau green door karena dia emang oversize dari blackout, menurut gue sih masih enak-enak aja ya. Kalau kalian pajang ini barengan sama koleksi Studio Series kalian dari filmnya Michael Bay. Oke guys, gitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Jangan ragu-ragu, langsung pencet tombol subscribe and see you on my next video. Bye bye guys.